Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju an takunu fi sihatin wal afiyah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua kali ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang tetap semangat, tetap sehat. Semoga teman-teman juga di rumah tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, nggak usah main-main ya, nggak usah aneh-aneh, main ke mall dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yaitu kita sepakati bahwasanya Muhammadiyah itu berlandaskan atau berasaskan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua yang Muhammadiyah lakukan, upayakan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bicarakan juga tentang ciri-ciri gerakan Islam, kemudian sampai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu pasti yang namanya mengamalkan atau menjalankan ruh dari agama Islam itu sendiri. Apa itu ruh dari agama Islam? Yaitu dakwah. Maka yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Apa itu dakwah? Kalian sering dengar kata dakwah, ayo dakwah. Jangan lupa berdakwah, tapi mungkin banyak yang belum tahu artinya. Dakwah adalah, secara bahasa, dakwah itu dari kata da'a yad'u, yang berarti menyeru, memanggil dan mengajak. Ya, itu secara bahasa. Secara istilah, di sebelah kiri, adalah penyampaian ajaran Islam melalui media-media yang ada. Jadi dakwah itu secara istilah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Islam melalui media-media yang ada. Baik medianya itu lisan atau tulisan atau karya yang lain, boleh melalui sosmed, boleh melalui novel dan lain sebagainya. Itu adalah dakwah. Nah, dakwah itu selain mengajak kepada Islam, itu juga sebagai upaya setiap muslim untuk mengamalkan fungsinya. Apa itu fungsi seorang muslim? Yaitu menjalankan fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Seperti Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya apa? Fungsi kerisalahan kita yaitu kita meneruskan tugas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran Islam pada seluruh umat manusia. Itu fungsi kerisalahan kita. Jadi yang punya tugas menyampaikan ajaran Islam itu gak cuma kiai, gak cuma ustadz, gak cuma habib, gak cuma guru. Kita punya ilmunya, kita ajak teman kita untuk lebih mendalami atau menuju ajaran Islam yang benar. Yang kedua, fungsi kerahmatan. Apa itu maksudnya rahmatan lil alamin itu apa? Maksudnya adalah kita mewujudkan agama Islam itu sebagai rahmat. Apa maksudnya? Yaitu kita menjalani agama Islam itu mendapatkan kebahagiaan di sana. Agama Islam itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Tidak cukup sampai di situ, tapi juga sebagai sumber atau solusi dalam memecahkan masalah. Begitu teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita dakwah, kita harus tahu cara dakwah yang benar, supaya nanti kita dakwahnya nggak asal-asalan gitu loh. Mungkin kita punya ilmunya, tapi caranya salah. Teman-teman ketemu sama orang tua, tapi cara bicaranya seperti kalau ngomong dengan temennya gitu. Itu bisa dianggap tidak sopan. Teman-teman mengajak berdakwah kepada anak yang lebih muda, anak SD misalkan, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, bahasa anak SMP yang sudah tahu kata-kata yang susah misalkan, itu tidak akan sampai ya. Makanya kita harus posisikan diri kita sesuai dengan orang yang kita ajak, atau seperti yang dikatakan khatibin nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan standar mereka, pemahaman mereka. Nah, ada satu firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah engkau wahai Muhammad ke jalan Tuhan, ke ajaran Islam, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izati al hasanah, dan mau'izah hasanah atau pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka ngajak berdebat, maka bantahlah dengan bantahan yang lebih baik, baik secara tutur kata maupun konten bantahan kita. Enggak boleh kita kemudian berbantah-bantahan, kemudian saling ngatain nama bapaknya, ngatain nama ibunya, itu enggak boleh. Kenapa kita harus dakwah seperti ini? Karena inna rabbaka a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Allah itu tahu barang siapa yang tersesat dari jalannya. Wa a'lamu bil muhtadin, dan tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Nah, ini dari ayat tersebut kita bisa ambil 3 poin bahwasanya dakwah itu dengan 3 poin tadi, yaitu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan al-jidal billati hiya ahsan atau debat dengan yang baik. Nah, hikmah itu apa? Hikmah adalah segala sesuatu yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Kita punya ilmu, kita gabungkan itu dengan akhlak yang baik, kita wujudkan dalam lisan dan perbuatan, itu hikmah. Tidak hanya ilmu tapi kita ngomongnya jelek, nyalah-nyalahin aja, langsung nyesat-nyesatin, itu tidak dengan hikmah. Al-mau'izah al-hasanah, yaitu dengan uraian dan penjelasan yang menyentuh hati. Kita beri kisah-kisah orang terdahulu yang bisa dijadikan contoh dan sebagainya. Wajadilhum billati hiya ahsan atau jidal billati hiya ahsan. Saat kita dibantah, kita harus membantah dengan cara yang baik, argumentasi yang baik, bahasa yang baik. Tidak boleh malah kita tersulut emosi, kemudian mengata-ngatain secara personal dan lain sebagainya. Itu salah. Nah, selanjutnya kita harus tahu sasaran dakwah kita, sasaran dakwah Muhammadiyah itu apa? Sasaran dakwah Muhammadiyah itu ada 2, yaitu secara perseorangan maupun secara masyarakat. Secara perseorangan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah kenal Islam. Orang-orang yang sudah kenal Islam atau masuk Islam kita sebut sebagai umat ijabah. Yang kedua, orang-orang yang belum kenal Islam, belum masuk agama Islam, kita sebut sebagai umat dakwah. Kita sebut sebagai umat ijabah karena mereka sudah menjawab seruan Islam. Tinggal bagaimana kita meningkatkan keislaman mereka. Umat dakwah karena mereka yang kita ajak menuju Islam. Nah, kenapa dibagi-bagi? Untuk membedakan metode kita. Karena tadi kita harus tahu medan kita dulu, supaya kita bisa menyesuaikan materi kita bisa menyesuaikan cara bicara kita, pola penyampaian kita ke mereka supaya bisa sesuai dan pas. Kalau kita bertemu dengan umat ijabah, orang-orang yang sudah mengenal Islam, yang kita lakukan adalah, yang Muhammadiyah lakukan adalah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas ibadah, dalam artian beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita bertemu dengan umat dakwah, kita ajak mereka, kita seru mereka untuk kenal dengan ajaran Islam, dengan dialog ataupun sebagainya. Kalau kita bertemu dengan masyarakat, Muhammadiyah bertemu dengan masyarakat, dakwah yang dilakukan Muhammadiyah adalah bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Kalau ada yang salah di masyarakat, kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian kita bimbing mereka dan juga diingatkan begitu. Dan Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat untuk memberi pencerahan. Muhammadiyah itu hadir sebagai agen pencerahan dengan berbagai kegiatan, di antara kegiatan tabligh, pengajian, dan aktivitas amal usahanya. Nggak cuma pengajian, tapi juga mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, universitas, itu sebagai pencerah untuk masyarakat Islam di Indonesia. Nah, poin selanjutnya adalah kita membahas tentang prinsip dakwah Muhammadiyah. Jadi asas-asas dakwah Muhammadiyah. Apa sih yang menjadi pegangan Muhammadiyah dalam berdakwah? Itu yang harus kita ketahui. Yang pertama, harus mampu menerjemahkan pesan dan misi dakwah pencerahan dengan menyesuaikan sasaran dakwah yang dituju. Kita punya materinya, kita punya kontennya, kita punya
bahan yang harus diajarkan, tapi kita harus bisa menerjemahkan itu dan menyesuaikannya dengan sasaran dakwah yang dituju. Nanti kita akan belajar tentang sasaran dakwah Muhammadiyah juga. Tentang pembagian sasaran dakwah Muhammadiyah. Jadi beda saat kita ngomong dengan golongan ini dengan ngomong dengan golongan ini, caranya berbeda. Yang kedua, mampu memahami dan memetakan komunitas secara lengkap. Sebelum kita berdakwah, kita petakan dulu nih. Oh, ini masyarakat misalkan golongan pelajar, yang ini pekerja, yang ini baru mencari kerja. Itu cara dakwahnya juga berbeda. Mampu mengorganisasi dan menggerakkan komunitas. Karena Muhammadiyah ini organisasi, ya. Jadi kita dituntut untuk bergerak, menggerakkan komunitas. Kemudian mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Karena kita harus menyesuaikan penyampaian dakwah kita, maka kita juga harus mampu berkomunikasi sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik komunitas yang kita dakwahi. Kemudian mampu memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Belum tentu materi yang kita punya itu sesuai dengan kebutuhan komunitas. Misalkan kita ketemu dengan orang-orang yang kurang mampu misalkan, tapi kita ajak untuk kita berdakwah kepada mereka tentang zakat, tentang sedekah, yang mungkin mereka kesehariannya saja belum bisa untuk memenuhi diri sendiri. Atau kita berdakwah ketemu orang-orang tua lansia, kita sampaikan tentang keutamaan puasa padahal mereka sudah tidak mampu berpuasa, itu tidak tepat. Kemudian mampu membagikan solidaritas komunitas, karena kita menjiwai bahwasanya dakwah itu harus berjalan secara kelompok. Jika kelompok itu bagus, mereka bisa menarik kelompok-kelompok yang lain untuk menjadi bagus. Mampu mengembangkan proses pencerahan dan yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Selain kita menjadi agen pencerah ke masyarakat, kita juga harus membawa masyarakat ini kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mengenalkan kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu bisa selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak kuno, tidak kudet, tidak kolot. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui prinsip dakwah Muhammadiyah, yaitu hal-hal yang menjadi pegangan Muhammadiyah dalam berdakwah. Yang pertama, dalam menentukan prinsip dakwahnya, Muhammadiyah memperhatikan beberapa faktor, diantaranya sosial, ekonomi, dan psikologis. Karena nanti kita harus memetakan masyarakat sesuai dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologisnya. Kedua, Muhammadiyah juga meyakini bahwa dakwah itu harus dilakukan secara bertahap, gak bisa langsung serta-merta bleng gitu, gak bisa. Dalam artian Muhammadiyah memahami bahwa manusia itu makhluk budaya yang memiliki adat, kebiasaan, dan norma yang berlaku di tiap masing-masing masyarakat. Nah, makanya Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat dengan dakwah yang berbasis komunitas. Apa maksudnya? Dakwah komunitas adalah dakwah yang fokus diberikan kepada kelompok-kelompok sosial khusus. Nah, seperti apa contohnya pembagiannya? Contohnya Muhammadiyah membagi menjadi 6 ini misalkan. Pertama, masyarakat kelompok kelas atas. Dakwah yang Muhammadiyah lakukan gimana? Yang pertama, mendorong perbaikan perilaku mereka. Karena mereka ini public figure. Kelas atas itu seperti artis, seperti pejabat, ya. Mereka public figure. Saat mereka melakukan kebaikan, orang-orang bisa mengikuti. Atau mengajak mereka ke aktivitas pesyarikatan, yaitu misalkan suruh diminta untuk mengisi materi, motivasi, dan lain sebagainya. Masyarakat kelas menengah, mereka itu orang-orang yang punya, tapi levelnya belum sampai orang-orang kelas atas. Yaitu Muhammadiyah mengajak mereka untuk terlibat dalam perjuangan masyarikatan, terjun langsung, karena biasanya orang-orang ini, golongan kedua ini, mereka tertantang dengan sesuatu yang baru. Masyarakat kelas bawah, yaitu mohon maaf ekonominya kurang begitu. Apa yang diupayakan Muhammadiyah yaitu dengan memberi materi praktis yang mudah-mudah tentang tuntunan sholat, tuntunan puasa, dan lain sebagainya, dan memberi bantuan seperti zakat, infak, dan sedekah
supaya mereka lebih cinta dengan Islam. Selanjutnya ada yang namanya kelompok marginal. Kita sebut orang-orang marginal itu ya yang hidup di jalanan lah. Apa yang dilakukan Muhammadiyah? Yaitu dan memberi santunan dan beasiswa kepada mereka. Biasanya mereka itu anak-anak usia sekolah. Kita kasih bantuan supaya mereka bisa sekolah. Atau yang sudah dewasa kita beri pelatihan life skill supaya mereka tidak menggantungkan hidupnya untuk mengamen, meminta-minta. Komunitas virtual seperti kalian ini kan, medsos terus aktif di medsos. Caranya gimana? Mengembangkan media literasi. Media sosial itu kita jadikan media literasi dan memanfaatkan medsos untuk menyebarkan ajaran Islam, dan kita kemas ajaran Islam itu dengan kemasan yang menarik. Karena anak milenial itu virtual sekali ya. Mereka kalau datang kajian mungkin tidak semangat, tapi kalau melihat video tentang Islam yang itu dikemas dengan menarik, dengan visual yang bagus, mereka akan tertarik. Yang terakhir, komunitas khusus seperti lansia, seperti orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, ini yang Muhammadiyah lakukan adalah diajak berperilaku sesuai ajaran Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Contohnya dari komunitas khusus misalkan biker atau pecinta alam. Ya, kita ajak mereka untuk boleh jadi anak motor, tapi anak motor yang tidak lupa sholat. Boleh jadi pendaki gunung, tapi jadi pendaki gunung yang tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi itu salah satu upaya-upaya dakwah yang dilakukan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sebuah gerakan dakwah yang menyasar pada baik perseorangan maupun masyarakat, dan Muhammadiyah selalu berusaha untuk berdakwah dengan hikmah, mau'izah hasanah, al-jidal billati hiya ahsan, dengan cara membagi sasaran dakwah itu menjadi komunitas-komunitas tertentu yang itu akan mempengaruhi pola dakwah, pola penyampaian Muhammadiyah dalam berdakwah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan komunitas masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Syukran katsiran ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.